Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aulia Damayanti, NIM 2408036611 dari kelas Kimia 3. Di sini saya akan mempresentasikan hafalan hadis tentang lingkungan, tentang pendidikan, tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang kimia, tentang matematika, dan tentang alam. Yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan. Haddatsana Hisyamu bnu Ammar, haddatsana Hafsu bnu Sulaiman, haddatsana Katsir bnu Shindir, Muhammad ibn Sirin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wudi'al ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqalladil khazaini jauhari balu'lu'i badhahabi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seseorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Status hadis tersebut hasan menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain menilai doif, tetapi maknanya sahih karena diperkuat banyak dalil lain. Penjelasannya, hadis ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan kewajiban yang tak terpisahkan dari hidup seorang muslim. Tidak hanya ilmu tentang agama, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, yang pertama itu ada kewajiban belajar seumur hidup, yang kedua itu ilmu adalah jalan untuk menuju kemuliaan. Yang ketiga adalah menuntut ilmu itu harus dilandasi dengan niat yang benar. Hadis kedua yaitu hadis tentang alam yang berbunyi Haddatsana Husain bin Ali al-Ju'fi Amujamma ibni Yahya an Sa'id ibni Abi Burdah an Abi Burdah an abihi qala shallainal maghriba ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa qulna law jalasna hatta nusalliya ma'al isya'a qala fajalasna fakharaja alaina faqala ma zilatum hahuna qulna ya Rasulullah shallaina ma'akal maghriba summa qulna najalisu hatta nusalliya ma'akal isya qala ahsantum au asobatum qala farafa'a ra'asahu ila samai wa kana kathiran mimma yarfa'u ra'asahu ila samai faqalan nujumu amanata lis samai fa idza dhahabat an nujumu atas samaa ma tu'adu wa ana amanatan li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'aduna fa ashabi amanatun li ammati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dan Abdullah bin Umar bin Abban. Seluruhnya dari Husain, dia berkata, Abu Bakar telah menceritakan kepada kami, yaitu Husain bin Ali al-Ju'fi dan Mujamma bin Yahya dari Sa'id bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari bapaknya. Dia berkata bahwa kami pernah melaksanakan sholat jamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami berkata, sebaiknya kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menunggu waktu sholat isya. Bapak Abu Burdah berkata, kami duduk-duduk di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami seraya bertanya, kalian masih di sini? Kami menjawab, benar ya Rasulullah, kami telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama engkau. Oleh karena itu kami memilih untuk duduk-duduk di masjid sambil menunggu sholat isya berjamaah dengan engkau. Rasulullah pun berkata, kalian benar-benar telah melakukan kebaikan. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas dan berkata, bintang-bintang ini merupakan stabilisator langit. Apabila bintang-bintang tersebut hilang, maka langit akan tertimpa apa yang telah dijanjikan. Aku adalah penentram para sahabatku. Kalau aku sudah tidak ada, maka mereka, para sahabatku, akan tertimpa apa yang telah dijanjikan. Para sahabatku adalah penentram umatku. Apabila para sahabatku telah tiada, maka umatku pasti akan tertimpa yang telah dijanjikan kepada mereka. Hadis tersebut statusnya yaitu sahih yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Penjelasannya,
Ulama menjelaskan bahwa bintang adalah tanda kekuasaan Allah, petunjuk arah, dan bagian dari sunatullah alam semesta. Hilangnya bintang adalah tanda besar kiamat. Nilai-nilainya yang pertama itu merenungi ciptaan Allah atau tadabbur. Yang kedua, kesadaran kosmis dan ketundukan pada sunatullah. Dan yang terakhir, ilmu astronomi adalah bagian dari ibadah ilmiah. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang kimia yang berbunyi Sa'ala qaumu bna Abbasi ambayil khamri wa syira'iha wa tijarati fiha faqala amuslimuna antum qalu na'am qala fa innahu la yasluhu bai'uha wala syira'uha wala tijaratu fiha qala fasa'aluhu anin nabiy faqala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin summa raja'a wa qad nabadha nasum min ashabihi fi hanatima wa naqiri wa dubain fa amara bihi fa ahriqa summa amara bisiqain fa ju'ila fihi zainabun wa ma'un fa ju'ila minal laili fa asbaha fasyaraba minhu yaumahu dzalika wa lailatul mustaqbalatun wa minal ghadi hatta amsa fasyariba wasaqa falama ashaba amara bima baqiya minhu fa ahriqa. Sekelompok orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang jual beli khamr dan memperdagangkannya. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada para penanya, apakah dia muslim? Lalu dijawab iya. Ibnu Abbas pun berkata, sungguh itu khamr tidak pantas dijual, dibeli, atau diperjualbelikan. Lalu mereka bertanya lagi tentang nabis. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar untuk melakukan perjalanan. Lalu beliau pulang. Saat itu ada beberapa sahabat yang sedang membuat perasan atau nabis di dalam hanatim, nakir, dan duba. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk menumpahkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat perasan dari buah anggur dan air, lalu membiarkannya sampai malam. Keesokan harinya beliau meminum perasan tersebut. Lalu keesokan harinya lagi dan lusa hingga waktu sampai sore. Jika di pagi harinya perasan tersebut masih tersisa, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menumpahkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan tercantum dalam Sahih Muslim. Dari hadis tersebut diketahui bahwa dilarang menggunakan sesuatu yang telah dikosongkan isinya untuk menjadi seperti wadah. Kemudian melakukan perendaman di wadah tersebut untuk mempercepat perubahan minuman yang ada di dalamnya untuk menjadikan minuman yang memabukkan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk segera menumpahkan minuman tersebut. Ini adalah bentuk larangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penggunaan peralatan semacam itu. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang lingkungan yang berbunyi Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'ina salasah al-barazafi mawaridi wa qari'ati tariqi wa dhilli ruwahu Muslim. Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah terhadap 3 hal, kotoran yang ada di sumber, mengotori tengah jalan, dan tempat yang teduh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tercatat di Sunan Abi Dawud dan dipandang sahih oleh para ulama. Hadis ini sering dijadikan rujukan dalam fikih lingkungan hidup, menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak mencemari fasilitas umum. Nilai-nilai lingkungannya yang terdapat dalam hadis yang pertama itu menjaga sumber air tetap bersih dan tidak tercemar. Yang kedua menjaga kebersihan jalan agar aman dan nyaman dilalui. Dan yang terakhir melindungi tempat teduh dari kotoran agar bisa dipakai orang lain. Yang selanjutnya yaitu hadis yang kelima, hadis tentang hewan yang berbunyi An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udzibat imra'atun fi hiratin sajanatha hatta matas pada khalas fiha nar la hiya atau armanatha wala saqatha hasabatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi
yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan diazab karena menyiksa seekor kucing yang diikat sampai mati. Allah pun memasukkannya ke neraka. Perempuan itu tidak memberikan makan atau minum ketika mengurungnya, tidak juga membiarkannya mencari makan dari serangga-serangga di bumi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Wanita tersebut mengurung kucing dalam kerangkeng dan tidak memberinya makan atau minum, sehingga kucing tersebut mati kelaparan dan kehausan. Dari kisah ini, dapat dipelajari bahwa menyakiti hewan adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan siksa di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menyayangi hewan dan makhluk hidup lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama itu dilarang menyakiti hewan, yang kedua dilarang mengurung hewan tanpa memberikannya hak untuk hidup, yang terakhir Islam itu mengajarkan untuk menyayangi hewan. Hadis yang keenam yaitu hadis tentang matematika. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, ia berkata dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayajizu ahadukum ayaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an?" Qalu, "Wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an?" Qala, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Qur'an." Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca dalam satu malam saja sepertiga Al-Qur'an?" Mereka pun berkata, dan siapa di antara kami yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad" sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad atau muttafaq alaih. Rasulullah ingin memberikan kemudahan dan motivasi kepada umatnya agar tetap memperoleh keutamaan besar meskipun dengan bacaan yang singkat tapi penuh makna. Melalui hadis ini, Rasulullah menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Beliau menyatakan bahwa membaca surat tersebut seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca dan mengulangi dimanapun dan kapanpun. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yang pertama yaitu kemudahan dalam ibadah, yang kedua motivasi dalam membaca Al-Quran. Hadis yang ketujuh yaitu hadis tentang tumbuhan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrishu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali itu menjadi sedekah baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang statusnya yaitu sahih. Hadis ini menunjukkan keutamaan menanam pohon karena manfaatnya meluas kepada orang lain dan juga kepada hewan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama mendorong gaya hidup ramah lingkungan, yang kedua memberikan karakter peduli lingkungan dan masa depan bumi. Hadis yang ke-8, di sini saya memilih hadis tentang tumbuhan lagi yang berbunyi An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qamati sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah fa ini stato'ah alla yakuma hatta yaghrisaha fal yaf'al. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah datang hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma kecil, maka jika ia mampu untuk tidak beranjak hingga menanamnya, hendaklah ia melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan status sahih. Hadis ini mendorong agar terus melakukan amal saleh meski dalam keadaan apapun. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini itu yang pertama, Islam mendorong perlindungan dan perawatan bumi, serta menanam tanaman adalah tanda optimisme dan iman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.